Hai teman-teman semua, saya akan mempresentasikan mengenai profil dari BPVP Surakarta. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dantia Mahanani, saya pengantar kerja ahli pertama di BPVP Surakarta. Saya mulai aktif di BPVP Surakarta, mulai bekerja itu tahun 2021 sampai dengan sekarang. Langsung saja kita masuk ke materi tentang profil BPVP Surakarta. Sejarah atau perubahan nomenklatur atau nama di BPVP Surakarta. Jadi BPVP Surakarta ini sudah mengalami pergantian nama berkali-kali. Awal mula didirikan itu bernama PLK atau Perindustrian Lauk Kompleks, lalu mengalami beberapa kali perubahan nama. Ada PLK, PLKI, BLK, BLKI, BBLKI, BLK yang paling terkenal itu adalah nama BLK atau Balai Latihan Kerja Surakarta. Pada tahun 2015 sampai 2021 itu kan masih pakai nama BLK ini, Balai Latihan Kerja Surakarta. Nah, tapi 2022 mengalami perubahan nama kembali menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau yang disingkat BPVP Surakarta. BPVP Surakarta sendiri pelaksana teknis pusat yang berada di bawah Direktorat Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Memiliki wilayah binaan di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Dari ketiga wilayah binaan ini ada 23 UPTD BLK binaan yang berada di bawah BPVP Surakarta ini, dan memiliki 299 BLK komunitas binaan. Core bisnis dari BPVP Surakarta ini ada dua. Yang pertama adalah melakukan pelatihan berbasis kompetensi dan yang kedua sertifikasi. Yang PBK atau pelatihan berbasis kompetensi ini ada dua. Yang pertama institusional, yaitu pelaksanaan PBK yang dilakukan di BPVP sendiri. Yang kedua adalah Mobile Training Unit atau MTU yang dilaksanakan di luar BPVP. MTU ini biasa dilakukan di desa-desa, jadi pelatihannya itu dilakukan di desa-desa dengan semua alat yang dibutuhkan berasal dari BLK dibawa ke desa selama 1 bulan untuk dilakukan pelatihan bagi warga desa tersebut, seperti misalnya pelatihan menjahit, pelatihan sulam pita, dan sebagainya untuk warga desa, biasanya warga desa yang terpencil gitu. Yang kedua adalah melakukan sertifikasi. Sertifikasi di sini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP P2BLK Surakarta. Jadi setelah lulus pelatihan akan diadakan uji kompetensi. Uji kompetensi itu akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat BNSP. BPVP Surakarta juga memiliki kios 3-in-1. Kios 3-in-1 ini merupakan pusat pelayanan informasi yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Jadi semua terintegrasi dari satu di kios 3-in-1 ini. Ini adalah alur pelatihan yang ada di BPVP Surakarta. Jadi untuk yang pertama kali dilakukan adalah TNA atau Training Need Analysis. Jadi ini adalah menganalisis program pelatihan apa yang dibutuhkan di Surakarta. Selanjutnya didapatkanlah program-program pelatihan. Setelah itu diadakan promosi pelatihan. Jadi kami mengadakan promosi berupa sosialisasi ke desa-desa, promosi melalui sosial media, dan lain sebagainya, sehingga warga di Solo Raya tahu tentang pelatihan yang ada di BPVP Surakarta. Setelah itu kami melakukan rekrutmen dan tes seleksi calon peserta. Rekrutmen dan tes seleksi ini kami batasi untuk kapasitas 16 orang per kelas. Setelah itu ada dilakukan proses pelatihan. Ada pelatihan, proses pelatihannya itu ada FMD untuk melatih mental disiplin mereka. Yang kedua soft skill, materi teknis, teori dan praktek, sekaligus wawasan industri juga. Kami latih semua di pelatihan BPVP Surakarta. Setelah itu ada juga on job training. Ini untuk program pelatihan tertentu ada OJT-nya. Setelah itu
akan dilakukan sertifikasi pelatihan dengan uji kompetensi. Setelah itu akan didapatkan fasilitas rekrut karyawan atau magang. Jadi setelah mereka mendapatkan sertifikat pelatihan, mereka akan difasilitasi untuk bisa mendapatkan loker-loker dari yang kami dapatkan dari perusahaan. Jadi perusahaan datang ke sini untuk memberikan loker dan kami sampaikan kepada siswa-siswa agar mereka lulusan BLK segera terserap di pasar kerja. Seperti itu. Dan ini adalah kejuruan yang ada di BPVP Surakarta. Ada banyak kejuruan di sini. Yang pertama adalah manufaktur, otomotif, bangunan, welding, TIK, processing, garment, navigasi elektronika, listrik, industri kreatif, dan bisnis manajemen. Tiap kejuruan ini masih dipetakan kembali menjadi beberapa program pelatihan. Seperti misalnya otomotif, ada beberapa program pelatihan, pelatihan untuk kendaraan motor, untuk mobil, dan lain sebagainya. Dan di BPVP Surakarta sendiri juga memiliki beberapa kegiatan, antara lain yang pertama SDC atau Skill Development Center. Ini adalah membantu pemerintah daerah Kota Surakarta dalam bentuk kegiatan forum untuk penanganan pengangguran pada peningkatan ekonomi daerah. Yang kedua adalah FKLPID. Ini adalah forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri daerah. Jadi ini adalah forum untuk kami berkomunikasi dengan perusahaan agar punya mismatch antara supply dan demand, antara pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja. Dan FKLPID ini juga untuk meningkatkan keterserapan lulusan BLK. Kegunaan lain juga terbentuknya kemitraan yang sinergis antara BLK dengan DUDI, dengan dunia usaha. Jadi kami juga memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan, sehingga ketika ada loker-loker baru juga kami bisa sampaikan ke para alumni, sehingga alumni kami juga bisa terserap. Itu juga salah satu fungsi dari FKLPID. Selanjutnya adalah forum BKK. Forum BKK ini adalah kemitraan kami dengan sekolah atau lembaga pendidikan dalam bidang pelatihan dan penempatan bagi lulusan. Pengembangan ke depan dari BPVP Surakarta akan ada kejuruan baru, yaitu pariwisata, yang berlokasi nanti di Kerten. Jadi beda lokasi dengan kami yang ada di sini. Dan ada selain itu juga pengembangannya kami akan melakukan pelatihan bersifat online atau blended untuk menambah kapasitas pelatihan. Terus juga ada talent corner, fasilitas kegiatan-kegiatan bagi talenta-talenta muda Kota Solo. Selanjutnya pengembangan yang dilakukan adalah meningkatkan pelatihan di industri untuk meningkatkan keterserapan lulusan BPVP ini dengan dunia kerja. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan sinergis dengan pelaku UKM dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surakarta dalam wadah SDC Kota Surakarta. Terima kasih. Berikut itu tadi adalah beberapa pemaparan saya mengenai profil dari BPVP Surakarta. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.